Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Violia, berasal dari Madiun, dari IAIN Ponorogo, semester 7, dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini kita akan belajar tentang globalisasi. Di sini ada yang tahu nggak sih globalisasi itu apa? Jadi, globalisasi berasal dari kata global atau universal. Dengan adanya globalisasi dapat membantu mewujudkan satu tatanan kehidupan baru yang meniadakan batas geografis, ekonomis, sosial, dan budaya. Menurut Walters dalam Komando Semanto dalam tahun 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografis terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan semakin surut. Oleh karena itu, globalisasi mampu mengubah dunia menjadi satu kesatuan terwujud dalam bentuk keterikatan antar bangsa dan antar manusia dengan meniadakan batas geografi, ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya, dalam iptek sekarang kita dapat menghubungi seorang saja tidak bisa bertemu, melainkan bisa melalui handphone. Ada yang tahu bentuk dari globalisasi? Bentuk dari globalisasi itu menjadi 5. Yang pertama, ada globalisasi bidang budaya. Yang kedua, globalisasi bidang komunikasi. Yang ketiga, globalisasi bidang ekonomi. Yang keempat, globalisasi bidang iptek. Yang kelima, ada globalisasi bidang transportasi. Yuk kita pahami sesama. Jadi, globalisasi bidang budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan membuat hubungan sosial. Dalam globalisasi budaya disebarkanlah kesamaan sebuah kebudayaan di dunia. Di zaman sekarang, budaya lokal dan tradisional terkadang muncul dalam komunikasi kecil saja, terpaku dalam ruang dan waktu, serta biasanya diperagakan diciptakan ulang secara tatap muka. Namun budaya global sudah pasti akan melintasi ruang dan waktu melalui teknologi komunikasi dan transportasi. Budaya global akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Dengan globalisasi budaya semacam ini, pelan-pelan budaya lokal dapat tergeser. Contohnya, masuknya model-model Korea, Jepang, dan Amerika di Indonesia. Globalisasi dalam bidang komunikasi adalah mudahnya orang di dunia dalam bertukar pesan dan melakukan komunikasi dengan orang-orang di berbagai penjuru dunia secara langsung dalam waktu yang cepat. Komunikasi ini juga merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari pihak satu ke pihak yang lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi sekarang. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, dan media sosial yang ada sekarang ini. Contohnya, penggunaan teknologi dalam mobil seperti menelpon menggunakan Bluetooth mobil. Globalisasi dalam bidang ekonomi, suatu proses yang terjadi pada saat masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara. Globalisasi di bidang ekonomi ini juga merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin integrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Selain dibentuknya organisasi internasional yang menandai globalisasi ekonomi, masih ada perusahaan berskala internasional seperti Pepsi, Coca-Cola, McDonald, KFC, dan sebagainya. Semua itu merupakan perusahaan tertentu di bidang ekonomi dunia. Adapun ciri-ciri yang menandai globalisasi adalah: pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksi secara internasional. Yang kedua, perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan maksimal laba dengan menerus
mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. Yang ketiga, memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Globalisasi dalam bidang iptek. Suatu proses perubahan secara mendunia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan mempermudah adanya perkembangan iptek. Iptek ini merupakan suatu utama dari meningkatkan kesejahteraan dan kelanjutan peradaban suatu bangsa. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu yang singkat dan secepat, seperti membeli makanan dari Gojek online dan tidak perlu ke tempatnya atau ke store-nya, bisa melalui online saja. Globalisasi transportasi. Suatu proses perkembangan suatu kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang atau memindahkan manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pada masa sekarang, manusia dapat memperoleh barang dan jasa dalam waktu yang singkat. Kebutuhan hasil kerajinan seperti sepatu dari Bandung, Jawa Barat dapat dipesan langsung dari Sulawesi melalui komunikasi internet dan jaringan telepon. Barang yang dipesan pun dapat berjumlah besar maupun kecil melalui jasa pos atau perusahaan jasa pengiriman lainnya. Barang-barang dapat didistribusikan secara cepat baik lewat transportasi darat, air, maupun udara. Globalisasi dapat membutuhkan transportasi dalam proses perkembangannya. Seiring dengan kebutuhan akan alat transportasi, banyak pengusaha melakukan inovasi dalam penerapan transportasi tersebut. Mereka berusaha melakukan berbagai inovasi, contohnya penggunaan teknologi otomatis dalam mobil, penggunaan radar, mendeteksi kecepatan lalu lintas di depan sehingga mobil dapat mengurangi cepat. Selain bentuk, ada juga dampak positif dan dampak negatif. Berikut adalah dampak positif dari globalisasi. Pertama, dampak positif globalisasi. Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Dalam bidang pertanian, misalnya perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Selain keuntungan terhadap hasil produksi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mampu meningkatkan efektivitas sehingga terjadi efisiensi. Yang kedua, ada meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi adalah kata kunci untuk menjelaskan pengaruh positif globalisasi. Apa yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi ini? Efektivitas juga dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Apabila sesuatu telah berhasil dikerjakan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan, maka disebut efektif. Misalnya, tugas A dapat selesai dengan pemilihan cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar dan efektif. Efisien dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna. Dalam melakukan sesuatu, ketika cara A membutuhkan waktu 1 jam, sedangkan cara B membutuhkan waktu 2 jam, maka cara A lebih efisien daripada cara B. Dengan kata lain, efektif adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisien melakukan tugas dengan tepat. Lalu yang ketiga, ada perekonomian suatu negara semakin meningkat. Globalisasi perekonomian ini mampu membawa banyak manfaat positif. Salah satu dampak positif keadaan globalisasi ekonomi adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Hal ini salah satu karena semakin banyak modal yang masuk ke negara. Indonesia juga
menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk event investasi, terutama untuk sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Yang keempat, ada meningkatnya taraf hidup masyarakat. Pengaruh positif dari globalisasi yang sebelumnya dibahas adalah meningkatnya perekonomian sebuah negara. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Dunia yang tak batas ini mungkin seseorang untuk berusaha meningkatkan taraf hidup dan keluarga. Tidak sedikit warga negara kita yang bekerja di luar negeri untuk membiayai kebutuhan keluarganya di dalam negeri. Yang kelima, ada komunikasi semakin cepat dan mudah. Seperti tadi internet, telepon, dan jejaring sosial dan sebagainya. Yang keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Kesenjangan jarak tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan sarana transportasi. Selain itu, penyebaran informasi melalui media internet atau aplikasi smartphone menjadikan tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dengan mudah diketahui orang lain sehingga mereka kemudian tertarik untuk berkunjung pula di tempat tersebut. Yang ketujuh, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Apakah kamu pernah menyaksikan berita di televisi, membaca artikel koran secara online, atau mengunduh berbagai informasi, gambar, video, atau yang lainnya? Tentu kamu dimudahkan oleh media internet. Selain itu, kamu juga dapat informasi lebih bebas, terbuka, dan mudah. Keterbukaan dan kebebasan informasi sangatlah penting, terutama di masa globalisasi seperti sekarang. Adapun dari positifnya ada juga negatifnya. Yang pertama, ada westernisasi. Westernisasi itu adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas yang kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Mengapa yang ditiru Eropa dan Amerika? Bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern sehingga banyak beranggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal kalau kita cermati gaya hidup perilaku bangsa barat itu sesuai dengan budaya kita. Westernisasi dapat dilihat dari cara pakaian, cara mengisi peluang, dan sebagainya. Gaya hidup yang mewah-mewahan, rambut perang-perangan, pergi ke klub malam, gitu adalah beberapa contoh perilaku westernisasi. Westernisasi dapat terjadi karena masyarakat seringkali memperhatikan antara westernisasi dan modernisasi. Padahal antara westernisasi, globalisasi, dan modernisasi adalah hal yang berbeda. Yang kedua, ada demoralisasi. Apa sih demoralisasi itu? Demoralisasi adalah memudarnya nilai-nilai atau norma sosial ini dapat menyebabkan munculnya dekadasi moral atau demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau merasa ciri dari penurunan moral ini salah satunya ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Demoralisasi yang banyak kita jumpai saat ini adalah pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Akibatnya dari demoralisasi adalah meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat. Yang ketiga, ada kesenjangan sosial ekonomi. Tidak dipungkiri lagi bahwa kesenjangan sosial ekonomi ini banyak terjadi di daerah maupun kota. Kesenjangan ekonomi yang terjadi salah satunya sebagai akibat dari globalisasi dari bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, yang biasa terdapat dari kota besar. Kesenjangan ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan mobilisasi tidak dilaksanakan secara merata. Pemerataan pembangunan menyebabkan hasil pembangunan yang diberikan masyarakat belum merata. Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan dan globalisasi yang dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Akibatnya di salah satu pihak berkembang golongan masyarakat kaya dan serba mewah, di sisi lain berkembang golongan masyarakat yang hidup bawah garis kemiskinan. Untuk mengetahui tanda masalah
Dari kegiatan memahami bahwa angka kriminalitas yang tinggi, kemiskinan menyebar, kualitas kesehatan menurun adalah beberapa di antara dampak dari adanya kesenjangan sosial ekonomi. Menomorsatukan pendidikan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menjaga sistem keadilan di Indonesia, serta melakukan pengawasan terhadap mafia hukum dan adalah beberapa di antara upaya yang dilakukan untuk menanggulangi sosial. Yang keempat, ada kriminalitas. Kriminalitas juga semakin merajalela dan dampak keadilan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dari hari ke hari, media massa baik cetak, media online ataupun media elektronik didominasi oleh berita kriminal, mulai dari pembunuhan, mutilasi, hubungan bayi, penculikan, penipuan, korupsi, dan sebagainya. Yang kelima, ada pencemaran lingkungan. Masuk ke perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pola dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan yang telah dirasakan berdampak dari globalisasi. Pencemaran lingkungan baik lingkungan udara, suara, maupun tanah akan berdampak pada kesehatan tubuh manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Wabah penyakit yang timbul dari pencemaran seperti sesak napas, pencemaran udara, kolera, asma, atau TBC. Mengingat bahaya tersebut, berusaha pemerintah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan tidak dapat dilakukan hanya dalam skala lokal maupun nasional, melainkan harus dilaksanakan dalam skala global. Semua negara bersama-sama menangani terjadinya pencemaran. Adapun dari upaya menghadapi globalisasi iptek, upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek diantaranya dapat ditempuh dengan menyaring informasi yang baik dan bermanfaat. Selain itu, diperlukan adanya pengawasan dari semua pihak agar informasi yang beredar di masyarakat tidak membawa. Berikut adalah upaya menghadapi globalisasi. Yang pertama adalah sikap lokal publik yang benar. Yang kedua, menumbuhkan sikap mencintai produk dalam negeri. Misalnya kita membeli barang-barang dalam negeri, bukan mereka dari luar negeri. Yang ketiga, dan memperlukan budaya asing dan berlangsung Pancasila, norma dan adat yang berlaku. Yang keempat, mengimplementasi dan mengambil Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, mengembangkan usaha-usaha mikro. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.